Ya, dilema larangan ataupun pembatasan minuman keras adalah topik yang kita angkat pada malam hari ini. Saya ke Mas Iwan. Mas Iwan, tampaknya ada perbedaan begitu ya, sudut pandang yang antara Pak Erlangga dan Mas Imam dengan Anda begitu. Anda melihatnya ini sebagai lifestyle yang bukan orientasinya mabuk-mabukan begitu, tapi ketika kemudian kebiasaan, bahkan bukan hanya lifestyle begitu, minum bersama keluarga, minum bersama teman dan lain sebagainya, dan ketika itu dilarang, Anda melihat korelasinya betul-betul akhirnya mereka berujung pada miras oplosan begitu. Argumentasinya memang valid atau bagaimana ini? Argumentasinya sebetulnya begini, kalau dari penelitian etnografi tentang, artinya penelitian lapangan tentang kebudayaan minum di seluruh dunia ya, bukan hanya di Indonesia, itu minum itu tadi kan kita bicara negara mengatur, masyarakat yang minum itu punya aturan juga, aturan-aturan yang minum, peminum-peminum yang sudah pro, yang sudah lebih tua, dia tahu minum itu seberapa banyak. Dia tidak boleh dicampur ini dan itu, ini dan itu. Yang boleh adalah yang ini, yang ini, yang ini. Dan itu adalah pengetahuan yang diwariskan sebetulnya. Artinya demi keamanan supaya minum itu terjadi tidak ada yang meninggal. Artinya komunitasnya sendiri punya satu mekanisme untuk mewarisi pengetahuan minum. Misalnya di penelitian yang saya lakukan di Dayak Iban gitu ya. Memang betul Pak Imam tadi bilang itu konteksnya tidak setiap hari mereka mabuk-mabukan. Tapi ada waktu kira-kira 2 minggu bulan Juni hari Raya Gawai, mereka tuh mabuk. Dan itu adalah hari di mana semua orang yang sudah dianggap pantas mabuk, dia bahkan harus mabuk gitu. Membuktikan bahwa dia bersyukur akan hasil panen segala macam kan. Cuman ketika nanti upacara sudah selesai, mereka minum di luar hari itu ada denda adat. Dan ketika minum pun sebetulnya saling mengawasi. Ketika lagi minum, mas ini udah terlalu mabuk, mesti ditarik atau bagaimana. Itu dalam suatu culture tertentu. Apakah bisa kemudian kita samakan dengan misalnya kalau generasi milenial yang minum atau orang-orang yang lain di luar suku tersebut yang minum, mereka bisa ada kontrol pribadi begitu? Saya rasa iya. Ada sekarang kan kita kan terlalu anak muda dianggap masih muda, nggak punya pengetahuan, padahal mereka well informed, pengetahuan mereka jelas, mereka bisa ngerti kok sebetulnya ini bahaya atau tidak. Jadi justru jangan negara itu menganggap terlalu warga itu mengatur. tidak tahu apa-apa dan sehingga harus diatur sebanyak mungkin. Justru dibukakan informasi, dan kalaupun mereka harus minum, minumlah dengan bertanggung jawab gitu. Terlepas dari masalah positif negatifnya, yang jelas itu adalah kewajiban negara sebenarnya untuk menyelamatkan dari krisis-krisis yang terjadi. Jika itu disumbat nol, yang keluar adalah penjahat-penjahat yang membuat minuman oplosan. Jadi kan isu ada penjahat yang mengganggu kebudayaan gitu. Kalau penjahat itu nggak ada, sebetulnya setiap orang minum dan punya akal dan mikir dan tahu kapan harus berhenti. Kalau dia kemudian kata Pak Imam bilang jadi supir truk yang mabuk, itu persoalan individu dia, bukan persoalan society gitu. Sebetulnya kan begitu. Tapi kalau dia lagi nyupir dan mabuk, itu menjadi persoalan masyarakat. Itu tahu dia tidak boleh menyupir ketika Tapi dia mabuk. kenyataannya di negara-negara yang sudah banyak menjadi drink ini, itu yang sekarang menjadi angka kecelakaan yang dimaksud dengan Pak Imam itu konsumsi minuman beralkohol yang legal. Jadi memang ada pengaturan soal seberapa banyak minum sehingga mabuk, dan saya rasa itu salah satu isu kebijakan juga yang harus didorong untuk punya semacam mekanisme untuk mengendalikan supaya orang kalau nyetir sambil mabuk itu tidak akan kepolisian yang Berarti kalau kita bicara minuman keras oplosan, itu semua di meja bundar ini sudah sepakat bahwa itu pelakunya harus sangat ditindak tegas begitu, bukan ini bukan ditindak 2-3 tahun, tapi harus yang paling utama itu produsennya. Kalau yang anak mudanya, saya masih menganggap bahwa banyak di antara mereka hanya korban. Ya beda, misalnya bahkan sama drug, seperti narkoba ya. Saya menganggap yang menjadi konsumsi mayoritas itu korban. Pengedarnya itu yang harus dihajar, menurut saya paling keras. Ya, berarti semuanya sudah sepakat mengenai miras oplosan ini yang terus kemudian akhirnya harus ditindak tegas. Mas Sugianto juga demikian ya. Nanti yang kita mulai bicara adalah bagaimana negara mengatur minuman keras yang legal, begitu. Ada sebagian pihak yang mengatakan sudah benar adanya pengaturan diperketat dan lain sebagainya, tapi ada yang mengatakan terlalu banyak pengaturan membuat akhirnya lubang-lubang ilegal itu bermunculan di mana-mana, begitu. Saya ke Mas Sugianto dulu.
Nah, sekarang reaksi dari pembuat kebijakan kita di DPR itu adalah kembali mewacanakan larangan minuman beralkohol. Nah, yang dilarang juga jelas sebenarnya sudah diatur, ada beberapa golongan. Walaupun sekarang masih berkembang terus perdebatannya apakah pelarangan total atau hanya pengendalian. Jadi pengawasan dan pengendalian. Dan kalau yang saya baca masih merupakan perdebatan yang sangat panas lah begitu. Cuma yang kita mau katakan adalah isunya sekarang bukanlah konsumsi minuman beralkohol yang legal. Data konsumsi total Indonesia ditunjukkan oleh Badan Kesehatan Dunia hanya 0,1 liter alkohol murni per tahun, dibandingkan dengan konsumsi minuman beralkohol yang ilegal itu 5 kali lipat lebih besar jumlahnya. Yang legal? Yang ilegal. Oh, yang ilegal itu 5 kali lipat lebih besar dari jumlah konsumsi minuman beralkohol yang legal. Nah, isunya sekarang, minuman beralkohol oplosan itu salah satu dari sedikit hanya bagian dari minuman beralkohol yang ilegal yang beredar di masyarakat. Nah, sebenarnya prioritas kebijakan kita harusnya di sana. Jadi pengaturan, penindakan keras. Kalau peraturan sih sekarang udah banyak ya. Jadi industri alkohol di Indonesia salah satu yang paling banyak diatur lah. Ya, ketat sekali pengaturannya sehingga saking ketatnya ya, termasuk harganya dibuat mahal dan peredarannya di masyarakat sangat dibatasi. Bahkan ada banyak daerah yang melarang total. Tidak menekan jumlah konsumsi minuman keras, minuman beralkohol yang legal maupun ilegal. Ya, Oke. Jadi menurut Anda itu tidak berguna begitu, aturan tersebut macan ompong tidak ada efeknya. Berguna, tapi kita mau ingatkan bahwa seharusnya prioritas kebijakan kita adalah penanganan atau pemberantasan minuman beralkohol. Tadi Anda mengatakan bahwa oplosan ini muncul karena begitu ketatnya yang non oplosan. Karena begitu ketatnya pengaturan, larangan dan pembatasan yang legal, begitu. Ya, betul. Nah, itulah efek samping dari pengaturan. Jadi pengaturan sekarang yang sudah sangat ketat membatasi peredaran minuman beralkohol oplosan dan harganya dibuat mahal. Sehingga orang yang 0,1% atau 0,6% yang mengkonsumsi minuman alkohol ini tidak punya alternatif lain kecuali mencari oplosan. Tapi tadi Mas Imam mengatakan bahwa itu belum tentu ada korelasinya karena yang mengkonsumsi oplosan tersebut bukan dulu mantan konsumen yang legal. Saya menduga begitu. Itu loh. Anda menduga. Kalau saya lihat mereka ini kan yang apalagi saya bertemu dengan yang meninggal dan bahkan ada tetangga saya yang kemarin baru aja puasa 30 hari terus kedatangan teman-teman lamanya yang peminum terus kemudian dia minum kebablasan, buta dia. Nah, jadi itu kalangan yang memang bukan kalangan yang suka ke kafe dengan uang yang besar itu. Jadi ini yang terjadi. Itu bagaimana? Jadi kalau isunya adalah misalnya orang yang baru pertama kali diperkenalkan dengan minuman beralkohol oplosan, kemudian mereka tidak pernah mengenal minuman beralkohol yang legal, terus ujuk-ujuk karena murah, karena tersedia, mereka ambil minuman yang dekat dengan mereka dan mereka bisa jangkau. Nah, pertanyaan adalah kenapa mereka memilih yang itu? Karena yang legal itu tidak bisa dijangkau. Jadi legal dan murah. Ya, legal dan murah. Jadi yang kita juga ingin katakan bahwa persoalan yang kita hadapi sekarang adalah masalah minum usia dini ya. Jadi underage drinking itu yang harusnya juga dan itu bukannya kurang peraturan loh, Pak. Peraturan yang ada harus ditegakkan. Saya setuju. Jadi sekiranya kurang seperti saya itu. Saya setuju bahwa persoalan misalnya implementasi. Betul banyak aturan. Tapi coba kita lihat ya alkohol itu dengan mudah didapat menurut saya dibanding di negara lain. Kalau saya lihat, kalau orang mau beli bir misalnya ya di negara-negara yang saya tahu di Amerika itu dia harus menunjukkan ID card. Kamu umur berapa? Nah di Indonesia ini
ya alkohol, ya rokok, gampang banget. Gampang banget begitu ya. Akhirnya makanya itu diperketat. regulasinya mungkin saja sudah banyak. Sudah ada penegakan hukum itu betul. Itu masalahnya. Ya, sebelum telanjur mewabah di mana-mana, saya setuju penegakan hukum harus penegakan hukum. Oke, Tapi penegakan bukan hukum. pelarangan. Tapi bukan pelarangan. Baiklah. Jadi mengenai oplosan ini semua sudah sepakat bahwa itu memang harus diganjar yang cukup kuat begitu ya, yang besar begitu, produsennya. Tapi yang kita nanti bicarakan adalah yang legal begitu. Haruskah kemudian dilarang, dibatasi atau dibiarkan saja? Nanti akan bergabung Arwani Tomafi, Ketua Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol. Saya sapa dulu sebelum saya break. Halo, selamat malam Pak Arwani. Selamat malam. Iya, Pak Arwani, kita break dulu ya, Pak ya. Nanti kita sambung Ya. usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.